Kembali lagi di Blessing Soccer News. Berita terupdate sudah saya rangkum buat soccer mania semua. Tanpa basa-basi, ini dia informasi pertamanya. Kita mulai dari berita pertama. Langkah Andres Iniesta menuju direktur olahraga sepak bola Maroko tiba-tiba terhenti. Sejak Piala Afrika, Federasi Maroko sebenarnya sudah membuka pembicaraan agar legenda FC Barcelona itu menjadi direktur teknik Atlas Lions. Namun, laporan Marca menyebut negosiasi mentok di urusan finansial membuat rencana itu batal total pekan ini. Sambil menata ulang proyek tim, Federasi lebih dulu menunjuk Mohamed Al-Wahbi sebagai pelatih setelah Walid El-Regragui pergi. Bicara soal rencana yang batal, kabar kurang enak juga datang dari Ronaldo. Cristiano Ronaldo awalnya cuma terlihat menahan paha saat Al Nassr menghadapi Al Fayha akhir pekan lalu. Banyak yang mengira itu sekedar ketegangan ringan. Namun, pemeriksaan lanjutan berkata lain. Pelatih Al Nassr Jorge Jesus mengakui cedera hamstring sang bintang ternyata lebih serius dari perkiraan. Karena itu, Ronaldo akan terbang ke Madrid untuk menjalani perawatan bersama terapis pribadinya. Langkah yang juga pernah dilakukan beberapa pemain klub saat cedera. Kalau Ronaldo harus menepi, Jesse Lingard justru baru memulai petualangan baru. Karir Jesse Lingard sempat seperti menggantung setelah berpisah dengan FC Seoul pada Desember lalu. Tanpa klub selama beberapa bulan, masa depan ex pemain Manchester United itu sempat dipertanyakan. Akhirnya, jalan keluar datang dari Brazil. Sport Club Corinthians Paulista mengumumkan kontrak 1 tahun hingga akhir 2026 dengan opsi perpanjangan otomatis jika target performa terpenuhi. Dari babak baru Lingard, kita intip dominasi Bayern di Bundesliga. Bayern Munchen tampil dominan saat menekuk Borussia Mönchengladbach 4-1 dalam lanjutan Bundesliga di Allianz Arena. Tuan rumah membuka pesta gol lewat Luis Diaz di menit ke-33 sebelum Konrad Laimer di menit ke-45 menggandakan keunggulan jelang jeda. Babak kedua Bayern dapat penalti, lalu dikonversi Jamal Musiala pada menit ke-57. Gol tambahan datang dari Nicolas Jackson di menit ke-79. Sementara Wael Mohia hanya mampu memperkecil skor di menit ke-89. Kemenangan ini membuat Bayern makin kukuh di puncak klasemen dengan 66 poin, sementara Gladbach tertahan di papan tengah. Kemenangan Bayern tadi tak lepas dari performa gila Luis Diaz. Winger Kolombia itu terus muncul di momen penting, entah lewat tusukan dari kiri, tembakan cepat, atau umpan matang ke kotak penalti. Data statistik musim ini mencatat 39 kontribusi gol dari 42 laga, 22 gol dan 17 assist. Angka yang sulit diabaikan jika ritme ini bertahan. Diaz bukan cuma pelengkap serangan, tapi sudah naik level menjadi pusat kreativitas tim. Berbeda dengan pesta Bayern, PSG justru merana di tangan Monaco. Laga lanjutan Ligue 1 di Parc des Princes, tim tamu lebih dominan lewat gol Magnus Agliosi di menit ke-27, Alexander Golovin di menit ke-55, dan Volarin Balogun di menit ke-73. PSG sempat memberi harapan saat Bradley Barcola mencetak gol pada menit ke-71. Berkat hasil ini, PSG tetap di puncak klasemen Ligue 1 Prancis dengan 57 poin, sedangkan Monaco berada di posisi kelima dengan 40 poin. Kekalahan itu mempertegas status Monaco sebagai momok menakutkan bagi PSG. PSG boleh saja menyingkirkan Monaco di Liga Champions musim ini, tapi ceritanya di Ligue 1 justru berjalan berbeda. Di kompetisi domestik, Monaco malah 2 kali membekuk raksasa Prancis itu dalam satu musim. Data Opta menunjukkan hanya segelintir tim yang pernah melakukan hal serupa di era kepemilikan Qatar. Nancy pada 2011-2012, Monaco pada 2020-2021, Rennes pada 2022-2023, dan kini Monaco lagi. Artinya jelas, setiap musim PSG selalu punya pengganggu. Masih dari Ligue 1, nasib apes menimpa calon bek Liverpool. Baru beberapa hari meresmikan kepindahan ke Liverpool FC, bek muda Jeremy Jacquet malah mendapat kabar pahit. Dalam laga Ligue 1 melawan RC Lens awal Februari lalu, bahunya mengalami cedera serius. Klubnya, Stade Rennes FC, kemudian memastikan ia harus naik meja operasi. Jacquet sendiri menulis di Instagramnya bahwa operasinya berjalan lancar dan kini ia memasuki fase rehabilitasi panjang. Sementara Jacquet harus absen, Florian Sotoka justru mendapat hadiah kontrak.
Florian Sotoka mulai jarang terlihat di lapangan musim ini. Menit bermainnya cuma sekitar 346 menit dari 21 pertandingan dengan 1 gol dan 1 assist. Meski begitu, RC Lens justru memperpanjang kontraknya hingga 2027. Klub mengumumkan keputusan itu sambil menyebut Sotoka sebagai sosok loyal di antara yang loyal. Penyerang 34 tahun ini memang bagian penting perjalanan Lens sejak masih di Ligue 2 sampai jadi pesaing serius di Ligue 1. Berlawanan dengan kesetiaan Sotoka, Mason Greenwood malah ingin segera cabut. Mason Greenwood tampil tajam bersama Olympique de Marseille, mengoleksi 24 gol dan 8 assist dari 36 laga musim ini. Namun, situasi di balik layar mulai retak. Hubungannya dengan Direktur Olahraga Mehdi Benatia disebut memanas, membuat sang penyerang ingin angkat kaki pada bursa transfer berikutnya. Laporan LQP yang dikutip Football Club de Marseille menyebut opsi paling realistis saat ini datang dari Arab Saudi. Marseille bisa saja kehilangan mesin golnya, tapi bagi Greenwood, ini mungkin satu-satunya jalan untuk menyelamatkan karirnya. Lupakan drama Marseille, mari geser ke kemenangan Napoli di Serie A. Di pekan ke-28 Serie A, Napoli menundukkan Torino 2-1 di Stadion Diego Armando Maradona. Napoli langsung unggul lewat Alisson Santos pada menit ke-7. Lalu El Chief Elmas menggandakan skor di menit ke-68 setelah memaksimalkan umpan Matteo Politano. Torino baru membalas di menit ke-87 lewat sundulan Casere Casadei. Hasil ini mencegah tim racikan Antonio Conte tetap di peringkat 3 dengan 56 poin. Sementara Torino tertahan di posisi ke-14 dengan 30 poin. Napoli sukses menang, namun Como sukses memagari pemain mudanya. Rumor kepulangan Jacobo Ramos ke Real Madrid sempat berembus setelah bek 21 tahun itu tampil cukup solid bersama Como di Serie A musim ini. Madrid bahkan disebut punya klausul buyback senilai 8 juta euro, tapi spekulasi itu langsung dipatahkan Cesc Fabregas. Pelatih Como tersebut menegaskan Ramon akan tetap bertahan musim depan untuk melanjutkan perkembangannya di Italia, seperti dilaporkan sejumlah media Spanyol. Selain Fabregas, Raffaele Palladino juga jadi sorotan berkat kebangkitan Atalanta. Performa Atalanta BC sempat naik turun di awal musim, membuat mereka tertahan di papan tengah. Namun, Februari berubah jadi titik balik. Di bawah arahan Raffaele Palladino, Atalanta menjalani 4 laga tanpa kalah, menaklukkan US Cremonese, SS Lazio, dan SSC Napoli, lalu berbagi angka dengan Como. Catatan itu membuat Serie A menempatkannya sebagai pelatih terbaik Februari. Poin Atalanta kini menyentuh 45 dan naik ke posisi ke-7. Tren positif pelatih di Serie A bikin Milan buru-buru memagari Allegri. Rumor ketertarikan Real Madrid sempat membuat masa depan Massimiliano Allegri di AC Milan terlihat abu-abu. Beberapa laporan bahkan mengaitkannya dengan kursi pelatih di Real Madrid untuk musim 2026-2027. Situasi itu membuat Milan bergerak cepat. La Gazzetta dello Sport menyebut klub menyiapkan kontrak hingga 2028 dengan opsi tambahan setahun plus kenaikan gaji menjadi sekitar 6 juta euro per musim jika tiket Liga Champions terkunci. Kabar gembira dari Milan sayangnya tak menular pada Paulo Dybala. Lutut kiri Paulo Dybala tak kunjung membaik sejak Januari. Awalnya, Roma mencoba jalur konservatif, terapi hingga akupuntur. Harapannya sederhana, sang penyerang bisa pulih tanpa operasi. Namun saat kembali latihan penuh, baru sekitar 10 menit berlari, rasa sakit muncul lagi. Pemeriksaan lanjutan kemudian menemukan robekan meniskus lateral. Seperti dilaporkan Calcio Mercato, Profesor Mariani akhirnya melakukan operasi pada lututnya. Roma memperkirakan Dybala absen minimal 45 hari. Real Madrid menang susah payah 2-1 saat bertandang ke markas Celta Vigo di Abanca Balaidos pada pekan ke-27 La Liga. Madrid membuka skor lewat Aurelian Tchouameni menit ke-11, tetapi tuan rumah menyamakan kedudukan melalui Borja Iglesias pada menit ke-25. Federico Valverde mencetak gol penentu pada menit ke-90+4 dan memastikan kemenangan dramatis Madrid. Berkat hasil ini, Real Madrid berada di posisi kedua klasmen La Liga dengan 63 poin, sedangkan Celta Vigo berada di posisi ke-6 dengan 40 poin. Kemenangan dramatis Madrid tadi benar-benar membuktikan magis Federico Valverde. Awal musim sempat terasa berat buat Federico Valverde, kontribusinya tak langsung muncul, bahkan sempat terlihat tenggelam di tengah padatnya lini tengah Real Madrid. Tapi perlahan ritmenya kembali. Seperti dicatat Opta, musim ini ia sudah terlibat dalam 17 gol di semua ajang, 5 gol dan 12 assist, menyamai catatan terbaik keduanya bersama Madrid. Sejak awal 2026 saja, sudah 3 gol dan 8 assist dari 16 pertandingan.
Usai aksi heroik Valverde, Madrid kini menanti kepulangan Kylian Mbappe. Cedera lutut kiri masih mengganggu langkah Kylian Mbappe sejak Desember. Ia bahkan terbang ke Prancis untuk mencari penanganan khusus dan meminta opini medis kedua. Laporan jurnalis Jose Luis Sanchez di El Chiringuito de Jugones menyebut Mbappe akan kembali ke Madrid pada Minggu setelah menjalani terapi tanpa operasi. Ia kini dikejar waktu agar siap menghadapi Manchester City di leg pertama 16 besar UEFA Champions League 11 Maret. Saat Madrid menanti Mbappe, Atletico justru diterpa isu kedatangan Klopp. Rumor soal kembalinya Jurgen Klopp ke pinggir lapangan sempat berembus dari Madrid. Kabarnya, Atletico Madrid mempertimbangkan Klopp sebagai suksesor Diego Simeone. Meski kontrak pelatih Argentina itu masih tersisa sekitar 18 bulan, spekulasi makin ramai karena Klopp sudah setahun meninggalkan Liverpool FC. Namun, cerita itu langsung dibantah agennya, Marco Sike, kepada Win-Win All Sport. Ia menyebut kabar tersebut rumor bodoh. Jika Klopp batal datang, Griezmann juga memilih bertahan di Atletico. Ketika tawaran dari Amerika datang lebih cepat, Antoine Griezmann justru memilih menahan langkah. Penyerang 34 tahun itu menolak proposal resmi Orlando City SC yang kadaluarsa pada Maret dan memutuskan menuntaskan musim bersama Atletico Madrid di bawah Diego Simeone. Namun, cerita belum selesai. Laporan Fabrizio Romano menyebut Orlando tetap menunggu dan sudah membuka pembicaraan awal soal kemungkinan transfer gratis pada Juni. Bertahannya Griezmann kontras dengan Girona yang harus kehilangan Bryan Gil. Petaka datang saat Girona tumbang 1-2 dari Celta Vigo di pekan ke-26 La Liga. Dalam laga itu, Bryan Gil terpaksa meninggalkan lapangan setelah lutut kanannya bermasalah. Beberapa hari kemudian, klub mengonfirmasi lewat media sosial bahwa sang winger mengalami robekan medial ligamen MCL. Artinya, Gil harus menepi sekitar 4-6 minggu. Padahal musim ini ia sudah tampil 24 kali dengan 3 assist dan jadi salah satu penggerak serangan Girona. Sama halnya dengan Girona, Bilbao juga pincang tanpa Nico Williams. Athletic Bilbao datang ke laga besar melawan Barcelona tanpa salah satu senjata utamanya, Nico Williams, kembali menepi karena pubalgia yang belum benar-benar pulih. Sudah 23 hari winger 23 tahun itu berkutat dengan cedera di area pangkal paha, membuatnya melewatkan beberapa pertandingan terakhir. Laporan dari media Spanyol menyebut namanya bahkan tak masuk skuad untuk duel di San Mamés. Ironisnya, musim panas lalu, Nico sempat dikaitkan dengan Barcelona sebelum memilih bertahan dan memperpanjang kontrak. Kondisi Nico Williams mirip dengan Gavi yang masih harus sabar. Cedera lutut sejak September membuat Gavi menghilang cukup lama dari lini tengah FC Barcelona. Banyak yang berharap ia sudah siap kembali saat menghadapi Athletic Bilbao. Kenyataannya belum. Hansi Flick tetap memasukkan Gavi dalam rombongan tim untuk laga La Liga, tetapi hanya sebatas ikut perjalanan. Dalam konferensi pers, Flick menegaskan sang gelandang memang sudah berlatih, namun kondisinya belum cukup aman untuk bermain. Target realistisnya baru setelah jeda internasional berikutnya. Dari Spanyol kita ke Inggris melihat Liverpool melaju di FA Cup. Liverpool menang 3-1 atas Wolverhampton Wanderers pada lanjutan kelima FA Cup di Molineux Stadium. The Reds akhirnya memecah kebutuhan lewat Andy Robertson menit ke-51 sebelum Mohamed Salah menggandakan skor di menit ke-55. Curtis Jones ikut mencatatkan namanya di papan skor menit ke-74. Wolves hanya sempat membalas lewat Huang Hichan pada masa injury time menit ke-90 lebih. Hasil ini mengantar Liverpool ke fase gugur berikutnya Piala FA sekaligus menjaga peluang meraih trofi domestik di musim ini. Kekalahan dari Manchester City pada Februari menyisakan cerita tambahan bagi Daniel Farke. Setelah peluit akhir berbunyi, pelatih Leeds United itu terlihat berjalan ke arah wasit dengan emosi yang masih panas. Ia bahkan sudah masuk lapangan sebelum sempat berbicara apapun. Namun, kartu merah lebih dulu keluar dari kantong sang pengadil. Belakangan, The Football Association mengonfirmasi Farke menerima larangan 1 pertandingan plus denda 8.000 pound sterling setelah mengakui pelanggaran tersebut. Brighton sempat dihantui satu pertanyaan, sampai kapan mereka bisa mempertahankan Jack Hinshelwood? Bek kanan berusia 20 tahun itu berkembang cepat dan mulai dilirik banyak pihak. Jawabannya datang pekan ini. Brighton resmi mengikatnya dengan kontrak baru hingga Juni 2029. Sejauh ini ia sudah tampil 70 kali, mencetak 9 gol dan 6 assist, angka yang tidak biasa untuk bek kanan. Musim ini pun tetap produktif dengan 1 gol dan 2 assist dari 21 laga. Selain Hinshelwood, pemuda City bernama Nico O'Reilly juga sedang bersinar.
Awalnya banyak yang ragu ketika Nico O'Reilly dipasang di peran baru di lini tengah Manchester City. Pemain 20 tahun itu sebenarnya lebih dikenal sebagai gelandang serang akademi, bukan mesin box to box yang mengatur ritme. Namun, Februari jadi panggung pembuktian. Ia turun sebagai starter di 5 laga Premier League, mencetak 3 gol termasuk 2 gol saat City menundukkan Newcastle United 2-1. Situs resmi klub lalu mengumumkan O'Reilly terpilih sebagai Player of the Month. Panggung pemain muda diakhiri dengan aksi gila Joao Pedro semalam. Laga melawan Aston Villa terlihat berpotensi merepotkan Chelsea, namun situasinya berubah drastis ketika Joao Pedro tampil seperti pemain yang tak bisa dihentikan. Penyerang 24 tahun itu mencetak hat-trick sekaligus memberi assist untuk gol Cole Palmer pada kemenangan 4-1. Fans pun memilihnya sebagai Player of the Week dengan 59% suara. Terima kasih Sobat Blessing yang sudah nonton. Pastikan loncengnya aktif supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu berita bola. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.